Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasila, biasa dipanggil Ila, dari Prodi Agribisnis dengan NIM 256902105. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang permintaan, yang merupakan salah satu konsep dasar untuk memahami bagaimana perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Artinya, permintaan tidak hanya didasarkan pada keinginan semata, tetapi juga harus disertai dengan kemampuan membeli. Seseorang mungkin menginginkan suatu barang, tetapi jika tidak memiliki uang untuk membelinya, maka keinginan tersebut belum dapat disebut sebagai permintaan. Dalam konsep permintaan, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu dalam konsep permintaan terdapat hukum permintaan, yaitu hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau yang biasa disebut dengan istilah ceteris paribus. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor utama yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Namun selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh pendapat konsumen. Jika pendapat meningkat, maka permintaan terhadap barang-barang tertentu, terutama barang sekunder dan tersier, akan meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan terhadap barang-barang tersebut juga akan menurun. Baik, kita lanjut. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah selera atau kebiasaan masyarakat. Perubahan tren dan gaya hidup dapat menyebabkan permintaan terhadap suatu barang meningkat atau menurun. Selain itu, jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan terhadap barang dan jasa juga semakin besar. Baik, permintaan juga dipengaruhi oleh harga barang, pengganti, dan barang pelengkap. Barang pengganti adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain seperti teh, kopi. Jika harga kopi naik, maka permintaan terhadap teh akan meningkat. Permintaan juga dipengaruhi oleh harga barang, pengganti, dan barang pelengkap. Barang pengganti adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain seperti kopi, teh. Jika harga kopi naik, maka permintaan terhadap teh akan meningkat. Sementara itu, barang pelengkap adalah barang yang digunakan secara bersamaan, seperti sepatu, kaos kaki. Jika sepatu naik, maka permintaan kaos kaki akan bisa menurun. Selanjutnya, selain itu, perkiraan harga di masa depan juga mempengaruhi permintaan. Jika masyarakat memperkirakan harga suatu barang naik, maka di masa depan permintaan terhadap suatu barang juga akan cenderung meningkat karena konsumen ingin membeli sebelum harga naik. Demikian pemaparan. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. Demikian pemaparan materi mengenai permintaan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang konsep dasar ekonomi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye teman-teman.